Shalom. Horas ma disita na di bagas gereja naksoni na di bagas tabi. Tapako homma martang yang be mahita di bagas arhatta martang yang mahita. Amin. Tapuji hamuna akkadongan nahina holongan sadarion sahati tatu minggu rogate nomor 8 martangi yang atong hita akkana pinarhamaul nirebata beta mahita madrok ditangyakta mauliate madi Jehovah ay pardingkan bahasa ribana ay ro di saliling nililing na do asini rohana Ale debata nami madok bauliati do hami tuho dohot memuji kuarmo namar mulia serakon dongan nami martangiang dok hamuma madok mauliate mahamu tutuhan ni akka tuan ay ro di saliling liling na do asini rohana madok mauliate mahamu tu debata yakka surgo airo di saliling nililing nado asini rohana Ale debata nami mangasahon guarbo hami mamuji manipatari jalamadok mauliate hami di asini roham saliling-liling na atong hamu nahina holongan beta mahita sumubahon puji-pujian tu debata imatangi yang taddani mauliate ni rohatta tuibana dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Di
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasalnya 18 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia menggulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Minggu tanggal 17 Mei 2020, nama minggu kita Rogate atau Martangyang. Topik minggu Tangyang Hamuliation atau doa ucapan syukur. Tikting nama ragam.
Naparjolo torop ni par minggu nasalpu dohot partangyangan boima diida di lembaran acara. Paduahon jadwal partangyangan wek boima tong diida di lembaran acara. Patuluhon pangapulion di minggu nasalpu nunga di Patupa Huriata pangapulion tu keluarga Nyonya Sirait Boru Marpaung Jalatu Sude ruas asa toktong matabuan di Tangyakta keluarga Nasida asa hatop Tarapul Pau Paton Diakonia Huria nang ruas mangurupi ruas nunga di Patupa Huriata pembagian sembako tu ruas ni Huriata 40 paket jala 40 paket 5 sumbangan sian Yayasan Bakti Suci muladong dope nanaing pasaton diakonia ruas mangurupi ruas rade dope Huriata gabe posko peduli korban COVID-19 nah palimahon partangyangan di hari Selasa tanggal 10 Mei 2020 di Patupa Huriata do partangyangan masuk pukul 10.00 WIB ima marhite-hite live streaming asa dingkan ma taihuton di bagas tabi onopon pesta parningotan di Hana Naik ni Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Patupahon ni Huriata do pesta parningotan di Hana Naik ni Tuhan Yesus masuk pukul 00.00 WIB jala denggan ma tak ihuton marhite live streaming HKBP Cerujuk Pak Pituhon hari ulang tahun Majelis Ruas Nihuria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun untuk kelahiran dan pernikahan. Turuas Nihuriata na berulang tahun di bagasan mingguon. Ima tanggal 17 atau di tanggal 23 Mei. Nats pembimbing Amsal 3 ayat 21 sampai 22. Buima tica habis di bagasna. Tikting parhepengon untuk penerimaan wedida di lembaran acara dohot pengeluaran. Dungi daftar nama ruas yang telah melunasi atau mencicil tok-tok ripe pembangunan konsistori. Buima dida di lembaran acara nadong. Dohot pilihan par minggu dot partangyangan na pasahaton tuhuria. Sonima tikting pakubasion parepengon ni huriata di Saminggon. Dot akan nain sobasan tu minggu naroon. Mau liate dia katangyang partisipasi dukungan di sude program huria saya ditupahi tuanima nasa pikiran gogo dot pambainata tu huriana danuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni huria tu mingguon asature mardalan baen sanga diguarni tuhata songonima tikting di bagasan samingguon mau liate. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Rogate tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 hingga ayat 27. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, baik yang di rumah dan juga yang di gereja saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Allah, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kerana Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan
firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui persekutuan di Minggu Rogate hari ini, kita diarahkan dengan tema doa ucapan syukur. Doa mengucap syukur makamolatehon dengan bahasa ni Jehovah di tengah-tengah ni ngolutta siganupari. Marhite terpukta atau melalui firman Tuhan ini, Daud yang dipilih Allah menjadi raja di Israel telah duduk menjadi raja di tahta Israel, dan dia pernah mengalami pergumulan di dalam hidupnya dan pernah juga bergumul dengan Allah itu sendiri dengan apa yang harus dia lakukan di dalam membimbing atau memimpin bangsa Israel. Melalui firman Tuhan ini, Daud juga pernah mengalami kehancuran, yaitu kehancuran keluarga. Yang pertama, ketika dia menyukai atau mengambil istri orang lain menjadi istrinya, sehingga keluarganya sedikit mengalami guncangan. Sehingga firman Tuhan di sini juga menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan yang dihadapi oleh Daud itu sendiri, sehingga dia mengalami bahwa dia telah jauh dari Tuhan, dan dia datang juga berdoa saat ini kepada Tuhan supaya keluarganya semakin dikokohkan, walaupun dia tetap diberkati oleh Tuhan, tapi hatinya merasa gelisah dengan perbuatan yang kurang baik di hadapan Allah. Dia datang kepada Tuhan dan masuk ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan dan berkata seperti yang dituliskan di dalam ayat ini, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Itu artinya dia telah dibawa Allah jauh dari harapan yang dia harapkan selama ini dengan apa yang dia perbuat. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini juga mengarahkan kita di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen saat ini dan beberapa waktu-waktu yang lalu yang kita dengar, beta mergereja mahita amang, dia mengatakan ngabelgahia dosaku dang mampu dang patut biauro tutuhani dari bana dang mungkin beroau tu gereja ala meloroau tu gereja mungkin palas-palas ni gerejai olo marokso ala ni dosaku dari bana. Tapi dia tidak menyadari ketika mengatakan itu, dia tidak menyadari bahwa kasih Tuhan pada saat dia mengatakan itu telah banyak dia terima. Tetapi Daud saat ini mengatakan, saya telah engkau bawa sejauh ini, sedemikian ini, tetapi apa yang saya lakukan selama ini jauh dari hadapan Tuhan. Siapakah aku ini, ya Tuhan, sehingga saat ini aku masih bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan perbuatannya yang hina itu dibawanya kepada Tuhan selama ini, sehingga dia mengatakan, siapakah aku? Dan ternyata di dalam doa-doanya selanjutnya dia mengatakan di situ, Tuhan adalah yang teguh, Tuhan adalah yang benar, dan Tuhan adalah yang dahsyat
perbuatan-perbuatannya selama ini ke bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan dan menjadi dipimpin oleh Raja Daud di tanah yang disucikan itu, di tanah yang dimuliakan oleh Tuhan Allah. Dan di samping itu juga Tuhan telah memilih bangsa Israel menjadi umatnya atau bangsanya yang tidak bisa dicabut siapapun, yang tidak bisa dihilangkan siapapun. Bangsa Israel akan menjadi dan telah menjadi bangsa Allah, yaitu yang dipilih oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui juga Daud yang telah menyatakan bahwa kerajaan Israel adalah kerajaan yang didirikan oleh Allah, dan Allah lah yang memerintah di tengah-tengah kerajaan itu. Disinilah kita disadarkan pada penebusan Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan umat manusia, kita semuanya yang percaya kepadanya, dan tidak akan pernah dicabut siapapun, dan tidak akan pernah dibatalkan siapapun. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah kafir, orang Kristen itu adalah tidak masuk surga, tetapi dalam perjanjian dan dalam yang dinyatakan oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita adalah keluarga surgawi yang tidak boleh dibatalkan dan dicabut siapapun melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Di saat itu bangsa Israel juga menyatakan itu ketika bangsanya telah dipimpin oleh Raja Daud, bahwa Tuhan akan menjanjikan melalui Raja Daud, yaitu juru selamat. Kita telah mengetahui bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud, anak Daud. Maka kita bernyanyi, anak Daud. Dimuliakanlah engkau, anak Daud, ketika menyambut Yesus. Artinya Allah telah menyatakan janjinya melalui Daud, Raja yang besar itu, dan Yesus Kristus yang dijanjikan itu mengangkat kita saat ini menjadi umat pilihan Allah juga, yang tidak bisa dibatalkan siapapun. Itu juga didoakan oleh Daud, dan kita juga harus selalu doakan itu atau nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena doa bukan hanya kata-kata, tetapi doa adalah perbuatan. Jadi perbuatan kita yang menyatakan diri kita telah diselamatkan menjadi anak Allah dan menjadi bangsa Allah, menjadi umat pilihan Allah melalui Yesus Kristus, itu tidak cukup hanya dari kata-kata, tetapi harus dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah doa yang menjadi doa yang berbuah, atau doa adalah pernyataan atau perbuatan di dalam kehidupan. Bangsa Israel atau Daud telah menyatakan itu di dalam kerajaannya. Dia tidak hanya berdoa, engkau telah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, dan engkau telah membuat peristiwa-peristiwa atau mujizat-mujizat yang dahsyat itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bukan hanya mengatakan itu, tetapi dia menyatakan bangsanya, itu bangsa Israel, kerajaan Israel yang dipimpinnya adalah kerajaan yang dipilih oleh Allah, dan menyatakan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia melakukan firman Tuhan di dalam kepemimpinannya. Sebegitu jahatnya Saul
untuk mau membunuh keluarga dan membunuh Daud. Tetapi setelah Daud duduk di tahtanya, dia mengampuni keturunannya dan memberikan mereka sama haknya hidup di tengah-tengah istana. Itulah salah satu contoh perilaku yang dilakukan oleh Daud melalui doanya. Jadi doa bukan hanya kata-kata atau kalimat yang indah, yang manis atau yang enak didengar dengan ayunan-ayunan suara, tetapi doa yang sebenarnya adalah bagaimana kita menghidupi doa kita. Bagaimana kita menghidupi pernyataan Allah, janji Allah, dan perbuatan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang diingatkan di saat kita berdoa, kita harus mengakui dan mengingat bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang mengangkat kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Melalui doa ini juga Daud berdoa untuk keluarganya, untuk senantiasa Allah yang memimpin keluarganya. Karena tahu bahwa Allah memberkati mereka dan tidak akan pernah dicabut oleh Allah itu sendiri ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi melalui Minggu Rogate ini mari kita doakan, kita sampaikan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya dari kata-kata, tetapi melalui perbuatan kita, yaitu orang yang beriman kepadanya. Karena itu Minggu Rogate mengajak kita saat ini supaya senantiasa hidup kita berdiam di hadapan Allah. Walaupun banyak permasalahan, tantangan yang kita hadapi. Kemudian kita harus berdiam di hadapan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Di setiap keluarga, ayah atau ibu selalu mendoakan anak-anaknya. Dan anak-anaknya selalu mendoakan orang tuanya. Tentu inilah yang mau dikatakan firman Tuhan saat ini. Mari semua, baik itu anak, baik itu ayah atau ibu atau keluarga atau siapapun di tengah-tengah keluarga itu harus berdiam di hadapan Allah, menyatakan bahwa Allah adalah juru selamat kehidupan kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Jadi tidak cukup hanya berdoa hanya ibunya saja, tidak cukup hanya berdoa ayahnya saja atau anaknya saja, tetapi semuanya anggota keluarga atau di gereja juga sebagai organisasi atau persekutuan yang lebih besar harus semuanya sama-sama berdoa dan sama-sama berdiam di hadapan Allah, mengakui kesalahan dan bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Melalui firman Tuhan ini juga yang kita pernah dengar dan kita pasti sudah tahu istilah orate labora, berdoa dan bekerja. Tentu tidak cukup hanya bekerja, tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi kedua-duanya harus kita lakukan. Penyerahan diri kepada Tuhan dan permohonan akan berkat Tuhan, dan harus juga mengejar permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan berikanlah anak saya ini kebijaksanaan dan kepintaran tanpa kita mengajarinya. Tentu itu adalah doa yang omong kosong atau doa yang sia-sia, tetapi dinyatakan istilah ini orate labora, kita harus berdoa dan bekerja. Di sini juga mau dikatakan jangan lupa sebelum bekerja haruslah terlebih dahulu
berdoa. Sebelum melakukan aktivitas haruslah terlebih dahulu berdoa, berdiam diri di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan Minggu Rogate, di minggu hari ini kita diajak oleh firman Tuhan supaya kita berdoa di hadapan Tuhan. Aididok debatado marhiti-hiti anakna Tuhan Yesus Kristus, Roma hamu tuau, hamu akana loja, dohot nasorat, upasonang pehamuna. Artinya Tuhan selalu menginginkan kita untuk senantiasa datang kepadanya, berdoa dan menyerahkan diri kita kepadanya. Ketika kita berbahagia, ketika kita loja atau sorat di tengah-tengah nih ngolu tahun, selalu kita berdoa di hadapan Tuhan. Asa buah, asa dipasonang rohata, ai roha nasonang idu obat nadumenggan di tengah-tengah nih ngolu tahun. Melosonang hita di tengah-tengah nih ngoluta siganupari, boy taubati rohata, gabe malum rohataon, boy do hita mangalo, ima jahat nih virus corona di tengah-tengah nih parunguluata siganupari. Alai molo lam mabiar hita, lam takut, semakin khawatir semakin hari, maka dia akan semakin lemah dan semakin gampang dihinggapi oleh virus yang membahayakan itu. Karena itu saat ini kita harus pamalum roha, ikon kita obati hati kita supaya selalu bergantung kepada Allah. Akana luza dohok nasorati asa dipasonang Tuhani, bukan arti dipasonang itorhatop tu Tuhani lau maneng merujung ngulu, tetapi rohanai dipasonang gabe boy maimana mangula ulaonna. Jadi molo semakin berkurang penghasilan kita di tengah-tengah pandemi ini, berkurang ekonomi kita, atau semakin susahnya kita mencari nafkah kehidupan, baik itu yang mau dimakan hari ini atau kebutuhan di satu minggu ini, tentu firman Tuhan saat ini mengatakan hupasonang tehamo, itu artinya ikon tahargahon manang ikon tapaotik-otik ma na adongi dihita unang atong disiadong disihabis manang Senin Kamis alai na adong dihita noang ikon ta parganahoni otik manang nagudang asang giat boy kita bertahan untuk kehidupan ke depannya. Margogodonian huria mengurupi ruas ni huria alai mololam ganjang pandemion maneng ganjang partikian nasusaon lam moru donang akka pangurupion alai neng takas dohonon na tuhita songon dua maneng tangiang Tuhan ahado panganokku di bagasan semingguan, apa yang mau saya makan dalam waktu hari ini. Tentu kita diingatkan untuk tidak menghambur-hamburkan berkat Tuhan atau menyia-nyiakan sia-siakan berkat Tuhan. Makanan yang ada di rumah kita jangan sekali-sekali kita membuangnya ala gudang dona loja jalan nasorat di tengah-tengah ni lingkungan ta jala boy doi hurupatta nasida jala didok domusea di dalam berdoa unang hita gabeleba maneng malas ala sogara di lehot debata na taparsita ala didok do di bagasan hata ni Tuhan Yesus Kristus tuktuhi hamuma saya na ukapon na do di hamu. Itu artinya kita harus selalu berdoa, selalu menyatakan pujian kepada Tuhan dan memohon apa yang mau kita lakukan atau kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tuktuhi hamuma, saena ukaponna dodi hamu. Itu artinya Tuhan selalu membuka pintu
harajaonna diaka naro manuktuk doh martangiang tuibana. Melalui firman Tuhan saat ini juga kita diingatkan sesuai dengan tema, yaitu doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur, jika di bahasa Batakon, tangiang hamuliateon. Ikon tahamuliate hodo ngolutaon, maneng nabu hape. Ikon tahamuliate hodo namasa noaeng di tonga-tonga ni portibion. Nangpe ikon gudang jolma mate. Maneng gudang jolma gabe bergumur, maneng gabe maul pernguluanna. Alai kotok tong dodo honota tutuhani ima tangiang hamalateon na say toktong mangaramoti ngoluta. Molo adong roha madok mauliate totuna gabe romai martangiang. Molo adong rohana madok mauliate gabe romai di tonga-tonga ningoluna martangiang. Mauliate madihamuna abang padita saya gajang mau murmuna. Tentu harus pasti ada doa. Mau lihat madihamu amang situa saya dipasu-pasu Tuhan ima akaulau muna. Tentu ketika orang mau madok mau lihat pasti akan diiringi dengan doa. Jadi tangiang mau lihat. Naing ahape natajalo manang ahape nama saringoluta ikota dokma mauliate tutuhani. Pujilah Tuhan marhite-hitima ala rohita madoko mauliate ma Tuhan wedeho ma ede puji-pujian obahe ma akana ulina dengan marhite-hite persekutuan gabe ma sahak mai muse Tuhan molateo. Jemolo adong ruas nihuria dope nasohia mabahen hamolateon tu gereja totuna na adong do pergumulan di ngoluna madokon dang mauliate dope. Misalnya ulang tahun ibana Tuhan mauliate mak nautik manang nagodang ikabainok kumapangurupion ala ni pandemi virus nuaing ruas mengurupi ruas. Bisa-bisa saja alawa dihamolate honibana ima gajang ni umur di tonga-tonga ni keluargana. Jadi orang yang martangiang hamulation ikosah mai muse tu tingkah laku, tu perbuatan. Jadi bisa-bisa saja kita berdoa di sini madok mau lihat ma Tuhan di pasu-pasum, mau lihat ma Tuhan didengkan di basam. Alai perbuatan ni tangiang hamulation ni ikon adong do ukap ni roha mengurupi dongan nagali. Imana ridokna hamolateo. Mengurupi na mangulahon ima ulaon perngoluan nasigano pari gabi ridok ma mauliate ma gabi di pasah ma manang na 5 kilo tu tetangganay mauliate ma ninggado sa lilingon. Imang sosial ta adong dapat tu 2 maneng 10 kilo boras sian pemerintah di homai 5 kilo diau 5 kilo. Itu artinya madok mauliate sahat tu hamalateon sahat tu tindakan perbuatan diakonia pangurupon tuaka dongan di tonga-tonga ni ngoluna. Jadi firman Tuhan ini sangat menguatkan kita melalui topik doa ucapan syukur. Bukan hanya mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi dia membuahkan ucapan syukur itu kepada orang-orang yang di sekitarnya. Baik itu melalui gerejanya, baik itu melalui tetangganya, baik itu melalui punguan-punguanna, atau punguan keluarga, atau punguan-punguan lan na asing dope. Di sido hita mangulu di bagasan tangiang. Jadi doa bukan hanya doa kata-kata, doa adalah memang disampaikan melalui kata-kata yang indah, doa adalah disampaikan melalui syair yang indah atau melalui nyanyian yang enak didengar, tetapi buah dari semuanya itu adalah
perbuatan makamal tehon dengan bahasa ni Jehovah dan sampai berbuah ke tengah-tengah kehidupan orang di sekitar kita. Baik itu agama yang berbeda, baik itu suku yang berbeda, tetapi kita martangiang hamole tion tu Jehovah. Ale molo suadong dope natuk boy pangurupion tudongan totuna ditatap Tuhan idoi disima di jo naking musetu hita Roma hamutuau naluja jalan sorat upasonang pe hamuna. Jadi tangiang ta doa kita adalah hidup dan perbuatan kita ke orang-orang lain. Alani firman Tuhan ini menguatkan kita selalulah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami saat ini di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan di tengah-tengah menghadapi pandemi virus corona yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah kota kami, kota Pontianak. Bapa di surga, melalui persekutuan ini kami berdoa untuk Engkau jauhkan kami dari mara bahaya itu. Jauhkan kami sakit penyakit. Obati kami ketika kami lemah. Tuntun kami ketika kami bingung menghadapi dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kota ini. Semakin hari, semakin banyak yang terjangkit. Bukan semakin menurun. Saat ini Tuhan kami berdoa, Kaulah yang menuntun kami, mengajar pemerintah kami, dan memberikan kebijaksanaan, dan memberikan para tim medis, siapapun itu, Kau tuntun dan kuatkan mereka, supaya mereka bisa menghadapi permasalahan ini. Para ilmuwan-ilmuwan yang ada di tengah-tengah dunia ini, ilmu medis yang memulai menemukan obat untuk vaksin virus corona ini. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menuntun dia dan memberikan pengetahuan sehingga dia mampu, karena Engkau mampukan. Engkau Tuhan yang memberikan mereka kesuksesan untuk menemukan itu. Sehingga orang-orang atau korban bisa disembuhkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gerejamu HKBP, khususnya HKBP Jeruju ini, supaya Engkau yang menguatkan jemaat di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Semakin kami jalani, semakin susah, semakin sulit menghadapinya. Tetapi kami yakin seperti firman Tuhan, Engkau akan menguatkan kami. Pasonakon rohanami, molo rohami tuadopamu. Tuntunlah kami Tuhan untuk senantiasa berdoa kepadamu, karena firman-Mu berkata, tuktui hamuma sainau kapo nadodihamu. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti membuka pintu kerajaan-Mu untuk kami, untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya melalui orang-orang di sekitar kami, Tuhan akan menuntun mereka melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, tuntunlah kami sebagai pemberita firman Tuhan untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan, penguatan bagi jemaat Tuhan,
untuk senantiasa mereka bisa datang di hadapan-Mu, berdiam berdoa kepada-Mu. Melalui kehidupan masa-masa sekarang ini, tentu mereka gundah, tetapi melalui firman Tuhan yang hamba Tuhan beritakan, mereka pasti dikuatkan. Karena kami tahu firman Tuhan akan bekerja melalui Roh Tuhan. Bapa di surga, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas